Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor. Kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Tampaknya ini detik-detik terakhir terbongkarnya kejanggalan-kejanggalan yang menimpa Joko Widodo, terutama dalam hal ijazah palsu. Memang bukan hanya itu, sangat kira dari 10 tahun terakhir banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa dievaluasi dan sudah sebetulnya dievaluasi dan menghasilkan babak belurnya Prabowo Subianto hari ini untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, untuk membawa Indonesia ke suasana yang terang benderang, ya. Indonesia terang. Karena 10 tahun terakhir Indonesia dibuat gelap oleh Jokowi. Tapi memang faktanya hari ini yang paling mencuat adalah kembali lagi-lagi ijazah palsu. Dan tampaknya juga kedatangan Luhut ke Solo untuk bertemu Jokowi, konon katanya disinyalir juga membahas persoalan ini. Nah, hari ini bertubi-tubi datang fakta baru, pembuktian baru tentang janggalnya ijazah Jokowi. Luar biasa. Celakalah orang yang curang katanya ya. Zalim pendusta pasti celaka dan binasa, kata Adela ini. Anda yang bersangkutan tahu diri, ya kan? Syaratnya itu culas dan tak tahu malu. Kita lihat ya. Ini sebetulnya bahasan yang sangat lama sekali, kemudian meredup, naik lagi, meredup, naik lagi. Jika kita lihat nih, dari foto saja kemudian banyak yang membedakan antara telinga Jokowi dengan yang ada di ijazahnya, mulai dari bentuk bibir, ya, bibirnya yang di ijazah itu lebih merekah, lebih mengembang, ya. Dengan kumis, kalau kumis ya tahulah kita bisa dicukur gitu. Tapi kan bentuknya tidak, bentuk bibirnya. Kemudian telinga yang konon katanya ini Hari Mulyono, ini lebih lebar, lebih besar ya, lebih melebar ke samping. Dan Jokowi tidak, dia naik ke atas. Ini perbedaan yang tidak bisa berubah dalam waktu cepat, kecuali melalui operasi barangkali begitu ya. Yang tak kalah anehnya, ijazahnya juga tertanggal 5 bulan 11. Tapi skripsinya ditanda tangan di ACC tanggal 14. Jadi wisuda dulu baru skripsi. Dari tanggal 5 ke tanggal 14. Ini luar biasa, keanehan-keanehan yang mencolok mata kita hari ini, tapi kok kayak yang dibiarkan begitu saja. Hanya kan katanya begitu, tidak ada kecurangan yang sempurna, semuanya akan terbongkar. Nah, barangkali inilah detik-detik dibukanya ke ruang publik, karena Rizal Fadilah CS ini tanggal 15 mau halal bihalal ke Rektor UGM, mudah-mudahan diterima ya. Tanggal 16-nya mau halal bihalal ke rumah Jokowi di Solo. Wah, ini seru ini. Sekarang tanggal 3 ya, berapa hari lagi? Sekitar 1 mingguan lagi ya. Oke, kita langsung masuk saja ke beritanya.
dari postingan blank ya, @blank429. Ini tampilan halaman judul tesis yang ada di ETD UGM dengan tahun pembuatan 85 untuk S2 Kehutanan. Sekilas tak ada yang tak normal pada tampilan judul tesis ini kecuali font modern sebagaimana juga terlihat pada judul skripsi Mukidi. Maksudnya Times New Roman yang tidak lazim digunakan di tahun tersebut. Apa pakainya ya? Arial apa ya? Oh, Times New Roman sudah ada dari jauh-jauh sebelum 85. Iya, tapi tidak lazim digunakan di skripsi sebagai aturan penggunaan skripsi, kan itu soalnya. Nah, kita lihat di sini, langsung kita lihat sebuah tayangan video yang diposting oleh @blank429 ini. Nah, setelah kami periksa, mana tadi? Setelah kami periksa pakai Exit Tool, jadi ini adalah sebuah aplikasi untuk mendeteksi proses-proses dari digitalisasi dokumen yang bisa dimunculkan. PDF dibuat dengan PC Asus lewat Acrobat Distiller 22.0 Windows dan kemudian diproses menggunakan HP Scan 2023. 2 tahun lalu baru didokumentasikan. Loh, kok bisa? Yang lain tuh jauh-jauh hari sudah didokumentasikan, terarsip. Apakah wajar? Tentu rasanya tidak ya. Coba kita lihat dari awal nih. Kita lihat dari awal. Ini fakta-fakta yang terungkap. Dokumen ini kami download dari ETD UGM. Seperti yang bisa dilihat, tesis S2 Kehutanan ini tertulis dibuat pada tahun 85. Nah, ini modelnya. Nah, fontnya bukan font Times New Roman ya. Di tahun 85 itu. Bersamaan dengan Jokowi. Sama seperti tahun pembuatan skripsinya Mukidi. Ya. Sekilas tampak normal, nggak ada masalah, tapi ternyata dari metadata terlihat ada beberapa anomali. Dengan menggunakan sebuah metode untuk melihat metadata. Metadata itu data yang ada di belakang data. Nah ini, dari sini terungkap bahwa tahun pembuatan ini ada di tahun 2023. Padahal Jokowi lulusnya tahun 85. Kenapa baru diproses di tahun 2023? Ya kan tentu menjadi masuk akal sebagai sebuah upaya untuk mengcounter. Karena kita lihat nanti setelah tayangan ini juga kita bisa tampilkan ada beberapa orang mungkin buzzer yang sudah menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ini loh ijazah aslinya Jokowi. Kan yang kita minta Jokowi yang munculkan, ternyata bukan dari Jokowi, dari buzzernya. Nah, dibuat dengan PC Asus pada tahun 2023. Luar biasa. Ini fakta baru loh ini. Yang dibongkar oleh para ahli. Pembuatan tesis minimal 100 halaman. Oke. Jadi biasanya hanya sekedar di scan, ini kemudian dibuat PDF. Apakah normal? Tentu tidak. Semestinya proses digitalisasi skripsi hanyalah scan dokumen tanpa edit. Nah, ini ada proses edit dulu. Apakah ini terjadi juga pada dokumen lain? Mengapa akhirnya kami putuskan untuk rilis fakta ini ke publik? Karena kami yakin 99% tidak akan diproses hukum dengan jujur dan adil. Kecuali, nah ada kecualinya ya. Jurdil itu sesuatu yang muncul ketika rakyat benar-benar berkuasa dan hukum tak lagi main mata. Coba kita lihat. Konstruksi hukum ala rezim 3 periode. Kasus, kalau dia kawan, tidak dilanjut prosesnya. Kalau ada kepentingan politik, tidak diproses. Kalau viral, diproses. Tapi ada sebuah strategi, dapat keuntungan atau tidak. Kalau tidak diproses. Semuanya jadi diamankan. Maka data diperkuat, ini terus diviralkan. Itu salah satu cara agar ini kemudian bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Memang no viral no justice itu bukan hal yang ideal, tapi hal yang darurat, dan itu berlaku hari ini hal darurat itu. Kalau tidak viral, ya tidak diproses. Makanya kita harus terus viralkan ini gitu. Nah, ini buat perbandingan.
Di tahun 85 itu tidak ada terlihat font masa depan. Masa depan tadi maksudnya ya, Times New Roman. Dan tidak ada proses edit. Sedangkan skripsinya Jokowi menggunakan font Times New Roman dan diedit. Kan aneh, bin ajaib. 2023. Oke. Baik, luar biasa ya.